Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, masih dalam Data Scientist Series. Hari ini kita akan membahas tentang data preprocessing, yaitu data outlier atau data pencilan atau data ekstrim. Pada video ini teman-teman akan tahu bahwa apa sih data outlier itu, kemudian kenapa kita harus menanganinya, efek-efek apa sih yang terjadi pada data analisis kita ketika kita tidak konsen terhadap data outlier. Kemudian cara-cara apa saja yang bisa dipakai untuk menangani data outlier. Untuk memahami data outlier, kita akan melihat beberapa visualisasi data. Nah, di sini, di sebelah yang paling kanan, ini adalah koordinat Cartesius. Biasanya untuk menggambarkan titik data point gitu ya, record data. Nah, di sini ada kumpulan titik-titik data point merah, teman-teman. Nah, kemudian di sebelah sini ada here I am, ini adalah satu titik data point atau record data yang mencil sendiri atau ekstrim sendiri atau tidak bersama-sama rata-rata di golongan yang lain gitu ya dalam dataset tersebut. Ini adalah data pencilan. Kemudian yang kedua adalah Gaussian kurva, kurva Gaussian gitu ya, atau mungkin sederhananya disebut dengan distribusi normal gitu ya, biasanya dalam bentuk seperti lonceng. Nah, ini adalah outliernya. Dia di luar dari rata-rata gitu ya. Ini yang titik biru ini di sini adalah rata-ratanya data set kita berada di situ. Kemudian di sini juga ilustrasi ketika kita mau mengclustering gitu ya. Ini ada beberapa titik-titik merah. Ya, ini adalah data outlier. Kemudian yang paling bawah ini adalah diagram batang gitu ya. Ini menggambarkan beberapa data kemudian frekuensi kemunculan. Ada beberapa data outlier di sini digambarkan. Ini contoh visualisasi dari data outlier atau data ekstrim. Kemudian sebenarnya apa sih data outlier itu? Jadi data outlier itu merupakan sebuah data ekstrim gitu ya, jauh berbeda dari data lainnya dari sekumpulan data gitu ya dalam dataset tersebut. Nah, nilai ini muncul bisa jadi sebagai pola yang sangat berbeda. Nah, ada beberapa hal kenapa kita harus concern terhadap data outlier. Nah, contoh yang pertama adalah distorsi statistik deskriptif. Jadi bisa merusak gambaran data gitu ya, statistik deskriptif. Contoh misalnya gitu ya, saya punya beberapa data ada terkait dengan gaji gitu ya, 30, 35, 32, 31, 33, 34, kemudian ada yang 500. Nah, rata-rata ketika tanpa outlier gitu ya, kita sudah bisa menganalisis ya, tentu di data ini mana yang data outlier. Bagian sini yang 500. Nah, tanpa data outlier rata-ratanya itu 32,5. Nah, ketika kita merata-ratakan gitu ya, menggunakan data outlier, ini rata-ratanya akan sangat jauh berbeda gitu ya. Itu mempengaruhi atau merusak data. Seperti itu teman-teman. Nah, misalnya kita melihat dari observasi min-nya gitu ya. Nah, itu akan membuat representasi gaji yang bukan sebenarnya gitu ya. Satu data akan merusak banyak hal. Kemudian bisa mengobservasi dari standar deviasinya. Dia kalau misalnya ada data outlier, sebaran datanya ini makin luas gitu ya, makin luas dan itu juga bisa merusak data. Ini salah satunya ya. Berikutnya bisa mempengaruhi model prediksi. Contoh, jika ada data outlier di sini tahun pengalaman dan gaji gitu ya. 1, 30, 2, 40, gajinya 3, 54. Nah, ketika 5, gajinya 500. Ini kan data pencilan sekali ya. Nah, misalnya ini prediksinya pakai regresi gitu ya. Tentu dia akan mempengaruhi garis regresinya seperti itu. Dia akan membuat garis yang bisa jadi misleading gitu ya. Nanti akan mempengaruhi prediksi-prediksi berikutnya karena datanya benar-benar ekstrim, teman-teman. Itu contohnya. Kemudian berikutnya juga bisa kesalahan dalam identifikasi pola gitu ya. Misalnya rata-rata penjualan terlihat lebih tinggi kalau misalnya ada data outlier gitu ya. Nah, biasanya ini bisa mengaburkan pola musiman atau tren yang normal gitu. Jadi sebenarnya itu adalah saat-saat tertentu. Nah, kalau kita salah menganalisis, bisa jadi perusahaan itu akan menganalisis bahwa gajinya oh ternyata
jumlah penjualan ini tinggi, padahal itu mungkin saat-saat tertentu. Karena dia tidak memperhatikan dalam analisis data itu, ternyata banyak data ekstrim atau data pencilan. Kemudian ini juga bisa mengurangi kinerja algoritma. Nah, ini lebih detailnya adalah di algoritma-algoritma yang berbasis jarak. Contoh misalnya KNN, SVM, clustering gitu. Itu nanti akan mempengaruhi distribusi dari data. Dan itu pasti akan mengarah hasil yang kurang optimal dalam mengevaluasi kinerja dari algoritma. Itu beberapa efek ketika kita tidak concern gitu ya, ketika di preprocessing terhadap data outlier atau data ekstrim. Kemudian, apa yang harus dilakukan ketika kita menganalisis sebuah data gitu ya, ketika preprocessing ada data-data outlier atau data pencilan. Yang pertama, teman-teman bisa menghilangkan data point tersebut atau record data tersebut. Itu yang paling pertama. Kemudian yang kedua adalah imputation. Nah, imputation ini di video saya sebelumnya ini sudah saya jelaskan gitu ya, bisa melihat bagaimana kita menggantikan imputasi, menggantikan sebuah data pada data yang lebih valid gitu ya, lebih rasional gitu. Ada beberapa caranya, bisa lihat video sebelumnya di sini dan di sini. Nah, cara yang ketiga gitu ya, bisa pakai winsorization gitu ya. Dia juga mengganti nilai ekstrim dengan aturan tertentu pastinya. Nah, ini mirip-mirip dengan yang nomor dua gitu ya. Nanti pendekatannya teman-teman harus belajar lagi. Yang ketiga, yang paling sederhana adalah normalisasi data. Bagaimana menarik data pada skala tertentu sehingga akan mengurangi efek dari data pencilan itu sendiri. Kemudian ada beberapa penyebab kenapa sih dalam dataset kita itu ada data outlier. Yang pertama mungkin ada kesalahan pengukuran atau pencatatan gitu ya. Mungkin 5 meter, kemudian waktu nyatet di sebuah sistem di kecatat 50 meter misalnya seperti itu. Nah, itu mungkin bisa jadi, teman-teman. Kemudian juga bisa variasi alami data. Contoh misalnya tinggi rata-rata orang Indonesia itu misalnya untuk cewek misalnya 165 atau 160 gitu ya. Ternyata ada perempuan yang tingginya mungkin 180 atau 185 di Indonesia. Nah, itu kan variasi alami ya, bukan data memang ada seperti itu. Bisa juga seperti itu. Kemudian ada juga perubahan konteks atau situasi selama masa promosi perusahaan. Contoh misalnya data penjualan. Nah, di momen tertentu ketika perusahaan itu membuat promosi secara besar-besaran, bisa jadi datanya itu beda dengan data misalnya sehari-hari yang tidak ada promosi. Nah, itu bisa juga menyebabkan data pencilan atau data outlier, data ekstrim. Kemudian bisa juga kesalahan dari sampling. Nah, samplingnya bias gitu ya. Ketika misalnya kita melakukan survei gaji programmer di Indonesia 100 orang, kemudian di luar negeri 5 orang misalnya, itu mungkin bisa ekstrim ya kesalahan sampling gitu ya. Kemudian juga bisa peristiwa ekstrim atau anomali. Contoh misalnya suhu di momen-momen tertentu, misalnya ada bencana, ada gelombang panas gitu ya. Itu mungkin data suhunya akan berbeda dengan ketika suhu itu dicatat pada saat-saat yang normal. Kemudian bisa juga populasi yang heterogen gitu ya, memiliki karakteristik yang berbeda. Itu ya hampir mirip-mirip samplingnya gitu ya, berbeda. Kemudian ada beberapa hal yang mungkin membedakan sehingga mungkin angka pengukuran itu berbeda. Seperti itu. Lalu, gitu ya, bagaimana Bu kita memperlakukan data bias gitu ya atau data outlier. Nah, teman-teman, ini yang harus digarisbawahi atau benang merahnya. Terkadang kita tidak perlu menghilangkan data outlier, tergantung dari tujuannya. Contoh, misalnya ada sebuah gambaran studi kasus. Ini adalah analisis data tentang waktu tempuh perjalanan untuk sebuah pengiriman barang. Pada saat tertentu, gitu ya, waktu tempuh itu bisa jadi lebih tinggi atau lebih lama karena ada faktor, misalnya kecelakaan, cuaca ekstrim, misalnya seperti itu. Pasti mungkin waktu tempuhnya jauh lebih lama, yang biasanya mungkin dari Suhat ke misalnya Singosari sekian, misalnya. Nah, tertentu ada sebuah data yang di-record gitu ya di dataset kita itu mungkin biasanya mungkin 10 menit jadi 1 jam misalnya. Itu kan eh, bisa menyebabkan data outlier ya. Nah,
Meski data ini mungkin jauh dari rata-rata, teman-teman, kadang-kadang data ini juga memberikan informasi penting terkait faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi dan mempertimbangkan gitu ya dalam pengiriman logistik misalnya. Nah, ada dua hal yang harus dianalisis. Ketika tujuan analisis data dari teman-teman itu menganalisis waktu tempuh rata-rata atau waktu normal, berarti data pencilan atau data outlier itu harus dihilangkan. Yang kedua, misalnya kita ingin menganalisis bagaimana sih faktor lain yang mempengaruhi gitu ya. Contoh tadi kecelakaan, cuaca ekstrim. Nah, di saat studi kasus dan analisis tujuannya seperti itu, kita tidak perlu menghilangkan data outlier. Nah, kita bisa mengakali data outlier itu mungkin dengan beberapa metode yang disebutkan sebelumnya. Misalnya normalisasi data, kemudian Windsor, kemudian metode imputation, dan beberapa hal yang lainnya supaya data outlier itu masih bisa dipertahankan. Jadi sekali lagi, menangani data outlier itu harus melihat tujuannya dulu supaya kita juga tidak membuang mungkin data itu penting juga gitu ya. Mungkin data outlier itu penting bagi analisis yang sedang kita kerjakan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.